Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami sampaikan beberapa hal, kami mohon kiranya jamaah yang masih ada di luar untuk memasuki masjid, dan bagi saudara-saudara kita yang lainnya yang baru parkir atau akan masuk tempat parkir, agar bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, dan nanti yang akan menyusul sampai juga bisa mendapatkan tempat parkirnya. Dan juga kami mohonkan kepada anak-anak sekalian agar kiranya bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyushirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita sampai dengan saat ini. Mari diberikan kesempatan, kekuatan dan nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir nanti bersama beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian, berdasarkan laporan dari bagian keuangan, bahwasanya sampai dengan Jumat yang lalu atau Kamis tadi, kita mendapatkan Rp2.825.000 dengan pengeluaran Rp1.300.000. Jadi sampai dengan saat ini total saldo kita adalah Rp27.448.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jemaah semuanya. Bersegeralah bersedekah karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Hari ini 16 Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 7 November 2025 Masehi. Waktu Jumat kita adalah jam 11:56. Dan Imam Khotib alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Emroni MH. Dan muazin nanti kami mohonkan kepada Ustadz Suraperi. Perlu kami sampaikan juga bahwa banyak sekali kegiatan yang ada di masjid kita ini, yaitu diantaranya adalah pengajian bapak-bapak yang hampir setiap malam kita laksanakan, mulai dari ba'da maghrib sampai dengan isya. Dan pengajian ibu-ibu siang Selasa dan Jumat, pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu pada asar. Juga pengajian Selasa malam yang dibimbing oleh Ustadz Latif dalam rangka memperbaiki bacaan dan tahsin. Dan semua kegiatan pengajian itu bersifat gratis, maka dari itu kami harapkan peran serta dari jamaah sekalian dalam meramaikan, sehingga kita semua sebagai umat Islam bisa terlepas dari buta huruf membaca Al-Quran. Dan juga tausiah subuh Jumat yang diisi oleh Ustadz yang ada di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan terus kita laksanakan. Dan setelahnya ada sarapan bersama, dan setelah sholat syuruk diteruskan dengan membagikan beras kepada kaum mustahik, yang sampai dengan saat ini penerimanya baru 20 yang baru kita capai, dan semoga nantinya bisa semakin luas dengan semakin besarnya peran serta dari jamaah sekalian.
Dan juga tabungan kurban sudah kita sepakati beberapa bulan yang lalu, yaitu Rp2.750.000 yang bisa diangsur per Jumat Rp50.000, dan nantinya pada saat menjelang hari raya kurban nanti akan diberitahukan informasi kekurangan atau kelebihan kepada seluruh peserta kurban lainnya. Dan juga kami beritahukan kepada jamaah sekalian bahwa di Masjid Ukis ini memiliki beberapa fasilitas, diantaranya adalah kita memiliki perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh jamaah sekalian untuk menambah ilmu pengetahuan, dan juga di dalamnya banyak sekali buku-buku tentang ajaran Islam, ilmu pengetahuan dan ilmu sosial lainnya. Dan juga kita memiliki ambulans yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh jamaah, bisa menghubungi DKM yang ada di Masjid Ukis, baik mau membawa orang sakit ataupun membawa jenazah ke tempat pemakaman. Kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh karena itu kami harapkan perhatian dari jamaah semuanya untuk marilah kita dengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh khotib. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang dan nantinya di akhirat. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعمنا بالتوفيق والهداية ونستعينه بحوله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها إنك شديد العقاب. وقال الله تعالى في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah suatu kemuliaan kepada kita. Dimuliakan kita dari yang lainnya, diberikan kita nikmat yang tiada tara, yang tidak semua orang mendapatkannya. Bersyukur kita pada hari ini menjadikan hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam menunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk golongan hamba-hamba yang muttaqin yang akan Allah hadiahkan di yaumil qiyamah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap kita muslim selalu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak seorang pun di antara kita yang ingin dimurkai oleh Allah. Jangankan dimurkai Allah,
Dimarahi tetangga saja terkadang kita sudah merasa tidak enak. Padahal walau bagaimanapun, kalaulah sekedar dimarahi tetangga, kita berselisih paham dengan tetangga, kita masih bisa pindah ke tempat lain. Dalam kurun waktu tertentu, kita kembali lagi, barangkali kita masih bisa berdamai dan melupakan permasalahan yang ada. Akan tetapi kalaulah Allah yang marah kepada kita, Allah yang murka kepada kita, sedangkan kita tahu alam jagat raya ini hanyalah miliknya belaka, rasanya kemana bumi tempat kita berpijak, langit yang mana lagi sebagai tempat kita bernaung. Setiap orang pasti ingin dicintai oleh Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang apabila ia kerjakan, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan tidak seorang pun di antara kita yang ingin dimurkai oleh Allah. Tetapi terkadang tanpa sadar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan mengundang murka dan amarah Allah. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan satu buah hadis kursi, di mana hadis ini dapat kita temukan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Abu Lais As-Samarkandi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Uhibbu salasa wa hubbi lis-salasil asab." Aku cinta, kata Allah, kepada 3 macam golongan manusia, akan tetapi aku lebih cinta lagi kepada yang 3 golongan lagi. Jadi di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan di muka bumi ini, ada golongan yang sekedar dicintai oleh Allah, dan ada golongan yang lebih dicintai oleh Allah. Siapa mereka ini? Mari kita telusuri satu persatu. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada hari ini termasuk salah satu di dalamnya, ataupun mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ketiga-tiganya. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, golongan yang pertama kata Allah, uhibbu akhlas sakha. Aku cinta, kata Allah, kepada orang yang pemurah, orang yang ringan tangan, orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, yang suka menolong orang lain, yang suka memberikan bantuan kepada orang yang memang mengharapkan bantuan. Aku cinta, kata Allah, kepada orang yang pemurah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, adalah Allah telah memberikan sebagian rezeki kepada kita, agar supaya di dalam kehidupan kita ini terjadi take and give, yang artinya ada yang memberi, ada yang menerima. Akan tetapi Nabi mengajarkan kepada kita, yadul ulya khairum min jalis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Menolong itu lebih mulia daripada orang yang ditolong. Ini idealnya, ini seharusnya. Akan tetapi di dalam prakteknya sering kita jumpai di dalam masyarakat kita, keseringan kita tangan yang di bawah daripada tangan yang di atas. Dan tidak jarang kita jumpai
Mereka yang mengaku malah berdusta. Mereka mengaku miskin demi mendapatkan bantuan, demi mendapatkan PKH. Mereka mengaku miskin demi mendapatkan bantuan sosial. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita, tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta, kata Allah, kepada orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada orang-orang yang gemar memberikan sedekah. Andaikan kita memberikan sumbangan kepada untuk pembangunan masjid ini, bukan Ustadz Kiainya yang akan membalas kita, bukan pengurus masjid yang akan memberikan balasan. Kalaupun kita memberikan sumbangan kepada pondok pesantren, bukan Ustadz Kiainya pula yang akan membalasnya. Pun begitu pula seandainya kita menyantuni anak yatim, bukan pimpinan panti asuhan yang akan membalas semua itu. Yang akan memberikan balasannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan membalas semua itu melalui jalan yang di dalam Al-Quran kita kenal dengan istilah min haitsu la yahtasib. Jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya, jalan gaib yang hanya Allah lah yang maha tahu. Allah yang mempunyai rahasia segala-galanya. Dan sebaliknya, wa hubbi lil fakir syafi'asan. Aku cinta, kata Allah, kepada orang yang pemurah, akan tetapi aku lebih cinta lagi kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya yang pemurah Allah cinta, tapi kepada orang miskin yang pemurah Allah lebih cinta lagi. Kenapa? Hadirin, orang kaya menyumbang 100.000, orang miskin juga menyumbang 100.000. Sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya. Akan tetapi pahala si miskin itu lebih besar dari pahala si kaya. Apa sebabnya? Oh, kalau bagi orang kaya uang 100.000 itu apalah artinya. Tapi bagi seorang yang miskin, untuk mendapatkan uang 100.000 itu ia harus bekerja keras, peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang petang untuk mendapatkan uang 100.000. Akan tetapi dia mampu dan sanggup untuk menyumbangkan sama besarnya jumlahnya dengan si orang kaya tadi. Ini yang mendapat nilai lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama. Kata Allah, aku cinta kepada orang kaya yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang miskin yang pemurah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu golongan yang kedua, kata Allah, uhibbu mutawaddi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang yang tawadu, orang yang rendah hati, orang yang memiliki ilmu padi, semakin berisi dia semakin merunduk. Semakin di atas, dia semakin menyadari kelemahan dan kekurangannya. Aku cinta, kata Allah, kepada orang yang tawadu, orang yang rendah hati, yaitu orang yang tidak sombong. Wa hubbi lil ghazil mutawadi asyar. Akan tetapi, kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang kaya yang tidak sombong. Orang miskin tidak sombong, Allah sayang. Tapi orang kaya yang tidak sombong, Allah lebih menyayanginya lagi. Kenapa? Kalaulah orang miskin tidak sombong, memang sudah seharusnya. Apa yang akan disombongkan? Tapi kalau ada orang kaya, segala apa dia punya,
pabriknya di mana-mana, di tiap bank pasti ada depositnya, rumah mewah dia ada, mobil bagus dia punya, tapi dia tidak sombong. Ini yang menjadi nilai lebih di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, kalaulah kita pikir-pikir, apa sih yang harus kita sombongkan hidup di muka bumi ini? Kita pikir kita ini seorang yang pintar, seorang yang jenius. Memangnya kita ini tahu apa? Atau kita berpikir kita ini seorang yang kaya? Memangnya di alam jagat raya ini kita punya apa? Semua adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita berpikir kita ini seorang penguasa, punya pangkat dan jabatan. Memangnya berapa lama? Oleh karena itu tidak ada yang patut kita sombongkan di atas muka bumi ini. Dalam satu hadis Bukhari, Rasul pernah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa orang yang tidak akan masuk surga? Man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin. Orang yang di dalam hatinya masih terdapat sifat sombong, walaupun itu sebesar zarah, sekalipun itu sebesar debu, tidak akan masuk surga. Lalu kita bertanya, siapa sesungguhnya orang yang sombong itu? Apakah orang yang sombong itu orang yang memiliki pakaian yang bagus? Ternyata bukan. Atau orang yang sombong itu mempunyai mobil mewah, rumah mentereng? Juga bukan. Atau orang yang kaya itu selalu berliburan keluar kota bersama anak dan istrinya? Ternyata juga bukan. Siapa orang sombong itu? Menurut Rasulullah, orang yang sombong itu adalah bataral haq wal tunnas, orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini yang dikatakan Rasulullah termasuk golongan orang yang sombong. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bukankah iblis laknatullah alaih dulu hidup di dalam surga lalu diusir? Bukan karena dia sholat. Jutaan tahun iblis sholat bersama malaikat, tapi dia diusir dari dalam surga hanya satu penyebab. Iblis ketika Allah suruh sujud kepada Adam, dia menolak dan dia berkata, ya Rabb, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Apa jawab Allah? Iblis, surga bukan tempat orang sombong, maka keluar kau dari dalam surga ini. Maka sejak saat itu terusirlah iblis dari dalam surga. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Masyarakat muslimin yang berbahagia, ternyata orang yang berada di dalam surga sombong, dia diusir oleh Allah. Apalagi kita yang masih berada di dalam dunia yang fana ini sombong, maka dengan jalan apa kita akan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Allah pernah mengatakan, la tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa diri kalian suci, sesungguhnya Allah lah yang maha tahu siapa sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kamu. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis kursi ini menanamkan kepada kita, sesungguhnya yang patut untuk menyombongkan diri itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Asmaul Husna sering kita dengar sifat Allah Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong. Kenapa Allah sombong? Wajar Allah menyombongkan diri, karena alam jagat raya ini hanyalah miliknya dan tidak ada Tuhan selain Dia. Oleh karena itu yang patut menyombongkan diri itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang kedua.
Lalu golongan yang terakhir, golongan yang ketiga, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kata Allah, uhibbu ta'ibin. Aku cinta kepada orang yang bertaubat. Kepada orang yang apabila melakukan kesalahan, dia langsung memperbaiki dan menjadikan kesalahan itu sebagai introspeksi dirinya untuk masanya yang akan datang. Wa hubbi li sabit atib aisyat. Tapi aku lebih cinta lagi, kata Allah, kepada anak muda yang bertaubat. Seperti anak-anak kita yang pada hari ini, kaum-kaum muda yang datang ke rumah Allah hari ini, mereka inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua bertaubat, sudah seharusnya, karena dia sudah uzur. Tidak heran ada orang yang rajin datang ke masjid, sholat berjamaahnya tidak pernah tinggal, baca Qur'annya rajin, puasa Senin Kamisnya rajin, tidak pernah tinggal. Berapa umurnya? 100 tahun. Wajar, karena mereka sudah uzur. Akan tetapi kalau ada anak muda, masih muda di dalam dirinya, masih tersimpan darah yang masih panas, di dalam benaknya masih bersemayam 1000, sejuta angan-angan, tapi semua itu bisa diredamnya dengan kesabaran, dan dia salurkan ke jalan Allah, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi anak muda yang taat beribadah kepada Allah, dan inilah di mata Allah mendapatkan nilai yang lebih, Allah lebih mencintai. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini termasuk ke dalam golongan orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak kita semua di akhirat dipersilahkan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i rabbi ir'adiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepadaku dengan ridho dan diridhoi. Wadkhuli ya ibadi wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku, maka kalian akan kekal selamanya di dalamnya. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini besar manfaatnya bagi kita, dan kita selalu bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan perjalanan kita dalam meniti kehidupan di muka bumi ini selalu mendapatkan ridho dari Allah, dan kita dituntun di jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was-sikril hakim. Taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu jawadun karim raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibut da'wat ya qadiyal hajat
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Stawu wa qimus sufufakum wa'tadilu, lurus dan rapatkan saf. Sallu jami'an rahimakumullah. Sallu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Yudabbirul amra minas samai ilal ard summa ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. الذي أنزل كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سوى ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم
إلى ربكم ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكحها إلا زان أو مشركا والزانية لا ينكح إلا زان أو مشركة عباد الله وحرم ذلك على المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.